Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan lahan atau kolam ikan nila. Persiapan lahan merupakan starter awal dalam melakukan proses pembudidayaan. Hal ini dikarenakan kolam merupakan tempat hidup ikan dan juga merupakan persiapan yang memiliki perhatian khusus. Cara budidaya ikan nila dapat berbagai tempat dan sistem proses yang berbeda-beda. Misalkan saja kolam air deras, kolam air tenang, dengan menggunakan jaring apung ataupun keramba. Misalkan saja memilih kolam air tenang. Disebut kolam air tenang karena memiliki debit air yang relatif lama dan pergantian air pun relatif lama juga. Dasar kolam dibatasi oleh pemantang yang terbuat dari tanah atau semen dan juga dasar yang terbuat dari tanah ataupun semen juga. Di dalam kolam memiliki berbagai kegunaan, yaitu untuk proses indukan, proses pemijahan memiliki luas 20-30 meter persegi, dan untuk proses pembesaran memiliki luas 100-500 meter persegi sampai 2000 meter persegi. Kolam ini dibuat dengan dua pintu, yaitu di sekitar inlet dan outlet. Untuk kedalamannya memiliki kedalaman 1 meter di sekitar inlet dan memiliki kedalaman 1,2 di sekitar outletnya. Sebelum digunakan, dasar kolam harus diolah terlebih dahulu agar derajat keasamannya sesuai, tidak ada racun, dan dapat menumbuhkan pakan alami berupa plankton sebagai pakan alami nila nanti. Dapat dikatakan sistem perwadahan ini merupakan sistem tradisional karena memiliki debit air yang relatif kecil sehingga waktu pemeliharaan awal tidak dapat maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauwidatul Ahdiyah dari Proda MSP. Saya ingin menjelaskan cara memilih benih ikan nila yang sehat dan cara penebaran benih ikan nila. Benih ikan nila yang sehat biasanya cenderung agresif, lahap untuk makan, gerakan yang lincah, tidak cacat fisik, warna sisik atau kulit yang cerah, ukuran seragam atau sama. Dan untuk penebarannya yaitu dengan memasukkan wadah yang berisi benih ikan nila ke dalam kolam, biarkan selama 1 jam agar ikan dapat beradaptasi dan keluar atau lepas dengan sendirinya. Mungkin itu saja, terima kasih. Penebaran benih ikan nila. Kolam yang sudah kita isi tadi silakan diisi dengan benih ikan nila ya. Petani umumnya menebar benih dengan kepadatan sekitar 30 ekor per meter persegi. Hanya saja sebuah penelitian di Institusi Penelitian Air Tawar di Depok meneliti bahwa yang paling optimal adalah 100 ekor per meter perseginya. Jika punya lebih dari 1 kolam, cobalah juga yang 100 ekor per meter persegi. Kalau betul berhasil, untungmu akan double loh. Hemat ruang dan panen pun berlipat. Perubahan suhu air mendadak biasanya menyebabkan ikan nila menjadi stres. Waktu yang baik untuk menebar benih nila adalah pagi dan sore agar tidak stres ya. Sahabat, cara memasukkan benih yang benar adalah masukkan benih beserta wadahnya ke dalam kolam selama setengah jam. Ini untuk adaptasi agar mengurangi jumlah benih mati. Setelah itu miringkan wadah tadi agar ikan nila keluar sendiri dari wadahnya. Pembesaran dan pemeliharaan ikan nila. Kunci sukses dari budidaya ikan nila ini adalah ketekunan pembudidaya dalam 3 hal berikut: perawatan air,
pemberian pakan dan penanganan terhadap hama dan penyakit. Kita mulai dari perawatan air ya. Lihatlah dulu airnya saat akan memberi pakan. Jika dirasa ada bau tak sedap, silakan ganti air tersebut. Caranya, buang air melalui lubang yang kita buat di pojokan kolam. Sisakan sepertiganya saja. Pastikan lubang ada saringannya sehingga ikan nila tidak lari. Setelah itu, isi kolam tadi sampai ukurannya seperti semula. Dalam melakukan budidaya ikan nila ini, air menjadi hal yang sangat penting ya untuk kelangsungan hidup ikan tersebut. Guna mengoptimalkan air, sahabat, perlu diketahui kandungan isi air, seperti kadar oksigen dan pH air. Bisa juga dilakukan pemantauan kadar CO2, NH3, dan H2S bila memungkinkan. Jika kandungan oksigen di dalam kolam menurun, maka sirkulasi air lebih dikencangkan lagi. Jika kolam sudah kotor dan ditandai dengan bau yang tak sedap, maka segeralah melakukan pembersihan kolam dengan cara mengganti airnya. Teknisnya, mula-mula dibuang terlebih dahulu 2/3 air kotor dari kolam tersebut. Kemudian dipenuhkan kembali dengan air yang bersih, agar kolam kembali sehat dari hama penyakit. Jika kolam ikanmu dirasa kotor atau ada daun yang jatuh atau kotoran lain, segeralah ambil agar kolammu tetap bersih. Pakan. Pakan, sahabat, adalah biaya yang paling besar dalam budidaya ikan nila. Ya, meskipun kita sudah menyiapkan plankton dan kawan-kawannya di awal pembuatan kolam, kamu tetap membutuhkan pelet dengan kadar protein 20-30%. Pakan ikan nila adalah 3% dari bobotnya. Jika bobot ikan nila 100 gram, maka berarti 3 gram pelet. Frekuensi pemberian pakan pun adalah 3-5 kali. Jika untuk ikan dederan, yaitu 2-3 kali pemberian. Sementara itu untuk pemberian pakan bagi larva adalah 2-3% dari berat biomasanya. Sedangkan untuk ikan dewasa juga 2-3% saja. Sahabat, ikan nila akan mengkonsumsi pakan dalam kondisi lapar maksimal. Hal ini diketahui dengan cara memperhatikan laju pengosongan perut. Tapi pada umumnya ikan nila mengalami pengosongan perut 6 jam setelah pemberian pakan. Sudah paham sekarang? Perkenalkan, nama saya Sofyan Syauri dari Prodi Perikanan Tangkap dengan NIM 20107133 2001. Di sini saya akan mewawancarai saudara Fahmid, yaitu tentang pembudidayaan ikan yang bertema tentang bahan pakan ikan nila tersebut. Cekidot. Ya, di sini saya akan mewawancarai saudara Bapak Fahmi. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Nah, saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang ikan nila ini. Kalau boleh tahu jenis pakannya apa ya, Pak? Kalau pakannya sih biasanya kalau waktu kecil tuh masih bisa pakai diberi dedak. Kalau ukuran yang gimana ya? Yang sedang tuh pakai pelet biasanya. Oh, pelet. Kalau buat makanan sehari-hari, Pak, itu berapa kali sehari, Pak? Untuk 2 kali sehari mungkin ya. Kalau bisa di pagi hari sekitar jam 6 ya, dan sore hari sekitar jam 5. Kira-kira kalau sehari itu berapa banyak, Pak, pakan yang diperlukan? Sehari itu nggak menentu ya, soalnya kami di sini memberikan cuma seberapa, misalkan ya mencukupi daerah yang sudah diberi situ, diberi pakan. Nah, itu mungkin. Kira-kira jumlah ikan yang ada di kolam-kolam ini ada berapa, Pak? Kalau jumlah sekitar 1000 ada kali ya. 1000. Oh, 1000 ekor. Ya. Makasih, Pak. Atas wawancaranya, Pak. Mati gak dah?
Masa panen ikan nila. Waktu panen ikan nila bervariasi antara 2 hingga 7 bulan atau umumnya sekitar 4 bulan dengan bobot yang berkisar antara 300 hingga 500 gram. Sebenarnya, bukan waktu yang menjadi patokan panen, tetapi bobot pada ikan nila tersebut. Maka dari itu, perhitungan bobot ikan penting dilakukan setiap 2 minggu sekali agar kita dapat mengetahui bobot ikan dan kebutuhan pakannya. Panen ikan nila dilakukan berdasar pada kebutuhan dan cara pembudidaya dalam memasarkan ikan nila tersebut. Pada saat panen, perlu untuk menyiapkan alat yang digunakan seperti ember berisi air dan jaring ikan, serta sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan alat tambahan yang membahayakan